Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai minasan, konnichiwa, hajimemashite. Watashi no namae wa Muhammad Ikram Fatur Rahman desu. 11年会計課です。Federal Nitan Industries no Sain de Finance Accounting de Hitaraitaimasu. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Ikram Fatur Rahman. Saya dari kelas 11 akuntansi 1. Saya melaksanakan PKL di PT Federal Nitan Industries di bagian Finance Accounting. Oke, next company profile. Federal Nitan Industries located in MM 2001 Industrial Estate, Halmahera Street, Blok DD9, Cikarang Barat, Bekasi. Federal Nitan Industries was founded in 1995 and started commercial production in 1996. The company has become one of the leading engine valve manufacturers in Indonesia with a domestic market share of over 90% and exports to various countries including Japan. FNI is part of the Astra Auto Parts Groups, one of Indonesia's leading automotive groups. The company is headquartered in Bekasi, West Java, and has partnerships with renowned automotive companies like Honda, Suzuki, Yamaha, Kawasaki, Daihatsu, Toyota, and Hino. Oke, next job desk. Job desk yang biasanya saya kerjakan saat PKL di PT FNI. Yang pertama, ada pengambilan dokumen ke kasir dan akunting. Dokumen yang diambil berupa dokumen faktur atau invoice dari supplier yang sudah dititipkan ke pos security, lalu diambil dan bisa diproses langsung ke kasir. Yang kedua, ada dokumen penerimaan barang atau good receipt yang diambil dari bagian inventory, lalu bisa langsung di-filing dan diproses ke bagian akunting. Yang kedua, ada penginputan data dokumen. Data dokumen yang diinput biasanya ada data transaksi invoice supplier yang diinput melalui web. Yang kedua, ada input data biaya penerimaan barang dari faktur impor. Yang ketiga, ada input data barang yang sesuai dengan kode barang pada dokumen purchase order impor. Yang ketiga, ada filing dokumen. Dokumen yang biasanya saya filing berupa dokumen faktur atau dokumen invoice, ada dokumen tanda terima barang atau good receipt, ada surat jalan, dan ada dokumen tanda terima dan dokumen pembayaran. Yang terakhir ada pemusnahan dokumen lama. Pemusnahan dokumen lama ini biasanya dilakukan setelah dokumen disimpan untuk diarsipkan dalam jangka waktu kurang lebih 10 tahun. Dan pengerjaannya pun dilakukan 1 kali 2 minggu dalam 1 bulan. Next, KSA, Knowledge, Skill, dan Attitude. Yang pertama knowledge yang saya dapatkan selama PKL di PT FNI. Yang pertama ada problem solving berupa 5S dan one point lesson. Yang kedua, pengetahuan tentang siklus dokumentasi pembelian hingga pembayaran. Yang ketiga, ada komputer dasar berupa fungsi keyboard dan pengaplikasian Microsoft Office. Dan yang terakhir, tentang pembuatan dan penggunaan produk engine valve. Yang kedua, ada skills yang saya dapatkan selama PKL di PT FNI. Yang pertama ada komunikasi efektif atau komunikasi bisnis. Yang kedua ada time management. Yang ketiga ada profesionalisme. Dan yang keempat kemampuan beradaptasi di lingkungan dengan baik. Yang terakhir attitude yang saya jalani selama PKL di PT FNI. Yang pertama ada menjalankan 5 nilai dan 6S. Yang kedua ada tanggung jawab dan disiplin dalam segala aspek. Yang keempat, aktif dan responsif. Dan yang terakhir, menjalankan budaya TTM, tolong, terima kasih, dan maaf. Oke, next. Ada product knowledge. Ada 3 produk utama di PT FNI, yaitu ada katup mesin untuk kendaraan roda 2, katup mesin untuk kendaraan roda 4, dan katup mesin untuk mesin umum. Engine valve atau katup mesin merupakan komponen yang digunakan pada mesin untuk mengatur aliran gas masuk dan keluar dari ruang bakar. Katup ini berfungsi untuk mengontrol aliran gas, mengatur tekanan, dan meningkatkan kinerja mesin. Dalam bahasa Indonesia, engine valve juga dikenal sebagai katup mesin atau katup pengatur gas. Sebenarnya, 3 produk utama FNI ini memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk mengontrol aliran gas, mengatur tekanan, dan meningkatkan kinerja mesin. Akan tetapi, untuk katup kendaraan roda 2 dan roda 4 memiliki perbedaan dengan katup mesin umum. Perbedaannya apa sih? Yang pertama, dalam mengatur suhu. Katup mesin umum memiliki fitur mengatur suhu mesin, sedangkan katup roda dan 4 tidak. Ini karena mesin industri memiliki suhu yang lebih tinggi dan memerlukan pengaturan suhu yang lebih akurat. Yang kedua, desain yang lebih robust atau lebih kuat. Katup mesin umum memiliki desain yang lebih robust dan tahan lama untuk aplikasi industri yang lebih berat.
Yang terakhir, material yang lebih kuat. Katup mesin umum menggunakan material yang lebih kuat dan tahan panas untuk aplikasi industri yang lebih berat. Oke, next. Nah, dalam sebuah pabrik pastinya ada yang namanya NG atau not good dalam pembuatan suatu produk. Nah, termasuk juga PT FNI. Katup mesin yang gagal atau NG dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Berikut penyebabnya. Yang pertama, kerusakan material. Katup mesin yang terbuat dari material yang tidak sesuai atau tidak tahan terhadap suhu tinggi, tekanan, atau korosi dapat menyebabkan kerusakan. Yang kedua, pengerjaan yang tidak tepat. Proses pengerjaan yang tidak tepat seperti penggerindaan atau pempolesan yang tidak sempurna dapat menyebabkan kerusakan pada katup. Yang ketiga, ada pemasangan yang tidak tepat. Pemasangan katup yang tidak tepat seperti pemasangan yang terlalu kencang atau terlalu longgar dapat menyebabkan kerusakan. Yang keempat, kerusakan pada spring. Spring katup yang rusak atau lemah dapat menyebabkan katup tidak berfungsi dengan baik. Yang terakhir, kerusakan pada dudukannya. Dudukan katup yang rusak atau aus dapat menyebabkan katup tidak berfungsi dengan baik. Apa sih ciri-cirinya produk katup yang NG? Yang pertama, bunyinya berisik. Yang kedua, kinerja mesin yang lemah. Yang ketiga, emisi gas buang yang sangat tinggi. Yang keempat, suhu mesin yang tinggi. Dan yang lima, mengalami kebocoran gas. Oke, next. Ada matematika aplikatif. Soal, PT FNI memiliki 2 box dokumen yang masing-masing berisi 200 dokumen. Dokumen-dokumen tersebut harus dimusnahkan setiap 2 minggu sekali untuk menjaga keamanan data. Jika setiap kali pemusnahan 50 dokumen dapat dimusnahkan dalam waktu 1 jam, berapa jam waktu yang dibutuhkan untuk memusnahkan semua dokumen dalam 1 kali pemusnahan? Penyelesaian, diketahui jumlah dokumen total sama dengan 2 box dikali 200 dokumen per box, sama dengan 400 dokumen. Dokumen yang dapat dimusnahkan per jam sama dengan 50 dokumen. Waktu yang dibutuhkan sama dengan 400 dokumen dibagi 50 dokumen per jam sama dengan 8 jam. Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk pemusnahan semua dokumen dalam 1 kali pemusnahan adalah 8 jam. Okay, next. Ada learning point and suggestion. Learning point what I've got. First, soft skill, effective communication, analytical and problem solving skills, time management, teamwork, and last, interpersonal skills. Hard skill, communication and interaction, accuracy in inputting and doing something, and last, practice using Microsoft Office every day. Suggestion for company and school. First, company. 1. Provide opportunities for students to develop their skills. 2. Ensure they receive good guidance. And last, give constructive feedback to help them grow. For school, ensure curriculum relevance, provide practical experience, and evaluate the internship program regularly. Mungkin itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau salah pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.